Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya Albrisa Sensei. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang software 3 dimensi, yaitu iClone versi 5.4. Seperti ini ya, jadi lambangnya iClone versi 5.4 Pro. iClone ini merupakan software untuk membuat animasi 3 dimensi sederhana ya. Jadi bagi Anda yang ingin membuat animasi 3 dimensi bisa menggunakan software ini. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan atau pengenalan software ini, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga bisa menghadirkan informasi serta tutorial-tutorial menarik lainnya yang juga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya, yaitu iClone versi 5.4. Seperti ini ya tampilan awalnya dari iClone versi 5.4. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya. Ini di sini akan ada kotak menu ya. Jadi kita anggaplah ini menu project, sebelahnya stage, dan ini set, ini aktor, ini animation, ini media, dan juga export. Dan yang di tengah ini merupakan jadi frame-nya saat kita akan membuat project, mengedit animasi, nanti tampilan previewnya di sini. Dan di sebelah kiri ini merupakan pilihan dari menu yang telah kita klik ya. Contoh di sini saya mengeklik menu yang aktor dan akan muncul pilihan seperti ini. Ketika saya klik seperti ini ya, di sini ada pilihannya, klik, dan ini adalah karakter atau avatar yang telah disediakan dari iClone itu sendiri. Jadi ini karakter basicnya ya. Jadi saat kita install adanya karakter seperti ini saja. Namun kalau teman-teman ingin punya karakter yang lebih banyak, ya silahkan download aja di websitenya sendiri ya, iClone-nya, nanti cari karakternya aja seperti itu ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Yang sebelah sini tadi adalah tampilan review dari menu yang kita klik, dan yang di sebelah kanan ini merupakan menu menu tambahan atau informasi tambahan, seperti ada modify, ada body style, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus di sini saya akan jelaskan dulu. Ketika kita akan membuat project baru ya, teman-teman bisa klik aja dulu ini ya, bagian menu project ini. Oke, ini project ini. Lalu di sini akan ada banyak pilihan, yaitu ada new project untuk membuat project baru, dan ini open project yang telah kita buat. Nanti kita bisa membukanya lagi. Lalu save project. Ketika kita klik stage, nanti akan muncul seperti ini: background 2 dimensi, image layer, 3D skin, atmosphere, kamera, light, dan juga efek. Untuk penjabarannya ada di sebelah kiri seperti itu ya, sini ya. Lalu ketika kita klik set, ada banyak ya. Set itu maksudnya kayak properti tambahan lah, seperti props, ada tree atau pohon ya, ada grass, terus ada particle, ada terrain, ada water, dan juga sky seperti itu ya. Nanti setelah kita pilih nanti akan muncul ya. Nanti saya jelaskan cara-caranya. Sekarang aktor itu yang tadi ya teman-teman, avatar, persona, hair, upper body, lower, dan seterusnya. Ini yang aktif baru avatar, karena kita belum memasukkan avatar ke dalam lembar kerja di sini ya. Kalau kita sudah memasukkan, contoh ini ya, saya klik drag and drop ke sini. Oke. Oh, sebentar. Ini ya, ketika saya drag and drop ke sini, saya pakai yang lain aja dulu. Nah, ini ya, nanti saat kita masuk akan mengimportkan seperti ini. Kalau sudah kita importkan avatar masuk ke dalam lembar kerja ini, nanti otomatis menu-menu selain avatar, yaitu ada persona, hair, upper body, dan seterusnya aktif. Menu ini adalah
menu yang akan kita gunakan. Misalkan teman-teman ingin ngedit, contoh ya, ini misalkan hair, ini kan rambut nih, hair. Nah misalkan rambutnya ini kita pengen ngubah, ya berarti tinggal nanti masuk ke menu hair dan ada banyak pilihan rambut yang bisa kita ubah. Seperti ini caranya, drag and drop ya, seperti itu contohnya ya. Lalu untuk head atau kepala sama seperti ini. Jadi untuk pengeditan, animation adalah penganimasiannya, dan juga media, ada video, sound, material, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk ekspor adalah nanti saat kita sudah membuat animasi dan kita ingin mengekspornya jadi file video, teman-teman bisa langsung masuk ke menu ekspor ya. Jadi kita akan latihan dulu cara drag and drop, mengubah-ubah rambut dan seterusnya ya. Saya ajarkan dulu untuk pengenalannya dulu ya. Oh ya, untuk bagian bawah ini adalah timeline. Jadi timelinenya ini timeline saat kita sudah memasukkan animasi ke dalam avatar atau karakter yang ada di icon 5.4 ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan animasi, gerakan-gerakan di animasi 3 dimensi ini nanti akan muncul di bagian timeline ini ya. Di sini timelinenya saya perbesar dulu. Seperti ini tampilannya, ada real time, ada play, ada stop, dan seterusnya di sini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu saat kita sudah masuk ke materi timeline. Oke, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara untuk membuat project baru di icon ini ya. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan awalnya tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, saat kita masuk dulu, pertama saya jelaskan dulu shortcutnya dulu ya teman-teman. Tadi untuk pengenalannya dari software ini cukup mudah ya teman-teman, seperti itu. Di sini menu utama yang akan kita kelola, lalu di bagian menu ini yang ketika kita klik nanti akan muncul berbagai macam submenu yang bisa kita atur seperti itu. Dan untuk pilihannya atau penjabarannya atau jadi kalimatnya apa ya teman-teman ya. Jadi misalkan gini lah tadi, ketika kita klik aktor, nah di sini banyak pilihannya seperti itulah intinya ya. Kalau ini scene manager, yaitu adalah yang sudah kita import ke bagian ini lembar kerja ini, nanti akan muncul di sini. Misalkan kita masukkan ada gambar, ada karakter dan seterusnya, nanti di sini akan banyak ada plusnya gitulah ya. Dan di sini adalah menu modify, untuk pengeditannya nanti akan tertera di sini semua ya teman-teman. Nah, ini saya ajarkan dulu dasarnya ya. Kita masuk dulu ke new project ya teman-teman ini. Lalu kita klik new project dan akan ada kotak dialog. The current project will be discarded. Do you want to save your project? No. Oke, karena tadi saya sudah ngeklik itu ya, jadi akan muncul tampilan seperti itu. Nah, ini adalah tampilan new project. Setelah kita klik new project, lalu teman-teman klik saja bagian aktor. Nah, ini aktornya saya pilih ya. Di sini teman-teman bisa tinggal pilih aja. Saya pilih yang ini aja deh, cowok ya. Klik. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Saya jelaskan dulu. Untuk mouse ya. Untuk mouse klik kiri digunakan untuk ini menggeser-geser lembar kerjanya. Ini mouse klik kiri. Kalau klik kanan itu untuk merotasikan atau memutar-mutarkan seperti ini ya. Kalau tombol scroll kita tahan itu nggak ada apa-apa, tapi kalau kita zoom in seperti ini, zoom out seperti itu ya. Klik kiri, klik kanan, zoom in, zoom out. Nah, lalu di sini ada berbagai macam tombol-tombol pilihan. Saya perbesar dulu. Di sini ini adalah tombol home. Jadi kalau teman-teman klik ini nanti akan kembali ke tampilan awal yang tadi seperti ini ya. Ini ya yang klik ini. Oke, ini tampilan awalnya. Kalau ini sebelah adalah zoom. Kalau tadi pakai scroll itu kan zoomnya itu lambat-lambat ya, jadi kayak seperti ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai zoom ini nanti bisa cepet gitu ya. Gitu ya. Lalu di sebelahnya yaitu adalah pen.
Pen itu sama seperti klik kiri. Kalau mouse kita klik kiri untuk menggeser-geser seperti ini pen. Dan di sebelahnya yaitu adalah menu orbit berarti untuk rotasi. Oke, nah seperti ini. Jadi pakai klik kanan juga bisa ya. Lalu untuk sebelahnya yaitu ada kamera preview. Klik, nah ini kamera preview. Ini tampilan dari depan. Ini kamera preview ya tadi. Mana? Nah ini kamera preview berarti tampilan dari close up lah ya. Jadi kelihatan mukanya gitu. Lalu untuk yang ini center. Jadi bagian badannya. Kalau center itu kelihatan bagian badan sini ya, dari dada sampai ke bawah. Lalu untuk bagian atau tombol yang sebelahnya itu ada select untuk menyeleksi, terus ada juga move juga sama ya teman-teman. Itu move untuk menggerakkan gitu ya. Nah ini misalkan saya pakai ini dulu. Nah ini move. Kalau move ini nanti ketika teman-teman klik move ini ya, yang tadi ini ya, ini nanti akan muncul tanda panah kayak gini nih, biru, hijau, dan juga merah. Sebentar. Oke. Nah ini ketika saya klik move tadi, nah akan muncul tombol seperti ini. Move berarti gini. Nah biru itu ke atas, terus kalau merah ke samping kanan kiri, kalau hijau ke belakang dan depan. Itu move ya tadi teman-teman. Yang ini move. Lalu untuk rotasi akan muncul kayak gini. Jadi ada bolanya dan juga garis-garisnya sama seperti ini ya. Nah itu kayak gitu ya. Maduk. Nah seperti itu ya. Ini geser-geser. Nah itu untuk orbit, tapi bukan orbit yang tadi ya, tapi untuk rotasi dari karakternya. Kalau sebelahnya lagi di sini ada mini viewport. Nah, jadi ada seperti ini. Nanti tampilannya kita nonaktifkan aja. Lalu ada tombol preview. Preview itu ketika kita klik agak lambat ya teman-teman, karena ya komputernya biasalah. Perlu perbaikan, bukan perbaikan, upgrade. Jadi preview itu seperti ini. Untuk melihat ya, untuk kita melihat previewnya dari karakternya seperti itu. Kenapa ini background belakangnya abu-abu teman-teman? Karena nah ini kan abu-abu, jadi ketika kita klik preview otomatis jadi abu-abu. Nah kita juga bisa menjadikan background ini green screen atau warna hijau. Nanti tinggal diatur aja warnanya hijau latar belakangnya. Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan animasi ini ke video yang teman-teman ambil pakai kamera atau pakai HP gitu ya, itu bisa nanti tambahkan animasinya, tapi kita jadikan background latarnya green screen dulu gitu bisa. Nah untuk sebelahnya lagi ada full screen, jadi nanti tampilannya full ya, full screen itu pasti nanti full seperti ini. Nah itu ya kalau full screen. Untuk mengembalikan ke posisi kayak gini lagi, tekan tombol escape atau pojok kiri atas di keyboard ya, ESC, escape lah gitu ya. Lalu di sebelahnya ada walk atau fly camera, itu kayak gini. Oke. Nah untuk menghilangkannya pakai escape juga. Lalu di sini ada physics setting. Physics setting itu seperti ini, tapi sebenarnya ini nggak usah diatur-atur, nggak usah diklik aja sih teman-teman. Yang ini juga right body simulation dan juga soft body simulation itu nggak usah diutak-utik, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman penasaran ya tinggal nanti pelajari sendiri aja gitu ya. Oke, itu ya tadi cara memasukkan karakter ya atau objek ke dalam lembar kerja yang ada di iClone ini. Ya saya kembalikan lagi ke defaultnya seperti ini. Ya, itu tadi caranya saya sudah jelaskan, dan sekarang saya jelaskan shortcut yang ada di keyboard ya. Shortcut yang akan kita gunakan di keyboard itu sebenarnya hanya untuk preview atau sudut pandang dari kamera saja. Shortcut yang kita gunakan tombol di keyboard yaitu A, S, D, F, G, H, J, K.
A akan tampak kanan atau kiri. S sama kanan kiri. D tampak belakang. F tampak depan. G ya, gigi. G itu tampak atas. H tampak bawah. C close up. Close up atau kalau di tombol yang menu ini berarti close up yang tadi ini ya, kamera view itu ya. Lalu untuk K itu untuk seperti kayak home gitu ya. Home, ketika kita klik home itu kayak gini. Kalau kita klik K ya tampilnya sama, intinya K atau home itu sama. Dan untuk ini yang tadi kamera preview itu berarti pakainya dari C ya. C untuk kamera preview atau close up, K untuk kembali ke home. Seperti itu. L nggak ada, jadi cuma ada A, S, D, F, G, H, J, K. Seperti itu ya teman-teman. Saya ulangi lagi, A, S, D, F, G, H, J, K. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi begitu ya tadi penjelasan dari sudut pandang dari kamera ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya ajarkan lebih lanjut, mungkin untuk pengeditan dari karakter ini seperti apa gitu ya. Oke, untuk video kali ini untuk pengenalan software iClone 5.4 cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Albrisa Sensei tentunya. Jangan lupa ya notifikasinya, loncengnya diaktifkan. Untuk teman-teman yang ingin download aplikasi ini nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi, jadi teman-teman tinggal download aja seperti itu ya. Oke, sekian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Nantikan video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Like, comment, dan juga subscribe jangan lupa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.